Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ramah Bakat. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar sesuatu dari peta bakat. Nah, peta bakat memang identik ya dengan talent mapping karena memang peta bakat adalah icon gitu ya dari talent mapping. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk melihat atau mempelajari peta bakat dan apa sih manfaat peta bakat? Sebelumnya saya izin share screen ya tentang peta bakat saya. Di sini ada 14 urutan bakat saya ya di sini. Nah, urutan-urutan bakat ini kalau dipetakan, dibentukkan visual menjadi peta bakat akan menjadi bentuk seperti ini. Jadi 34 bakat ini dikelompokkan oleh Abah Rama menjadi 4 kelompok besar, yaitu yang di sebelah kiri ini adalah kelompok yang sifatnya individual dan yang sebelah kanan itu sifatnya interpersonal. Nah, kebetulan kalau dilihat di sini di peta bakat ini, bakat-bakat saya ini banyak yang merah dan kuning itu berkumpul di kelompok relating. Ini menunjukkan bahwa saya adalah seseorang yang sangat suka berhubungan dengan orang lain untuk bekerja sama. Di sini ada banyak sekali ya. Ada developer, suka mengembangkan orang lain, individualization, suka melihat keunikan individu per individu. Kemudian ada connectedness, saya dapat intinya orang-orang berbakat connectedness ini dapat melihat keterkaitan dari komponen-komponen yang mungkin bagi orang lain tidak terlihat keterkaitannya. Kemudian ada empati, mudah merasakan perasaan orang lain, yaitu tadi yang merah. Kemudian ada yang kuning, ini positivity, memberikan aura ceria, aura positif kepada orang-orang di sekeliling ya, kelihatan mungkin. Kemudian relator, ini suka menjalin hubungan baik dengan orang lain. Kemudian ada harmoni, tidak suka konflik, sukanya keharmonisan. Kemudian di striving ini ya ada deliberatif, seorang yang penuh pertimbangan, teliti, hati-hati. Kemudian ada responsibility, sangat bertanggung jawab, dapat diandalkan, dapat dipercaya. Dan suka sekali jika tugasnya itu tuntas. Kalau tidak tuntas rasanya kayak harus kompensasi gitu. Kemudian ada arranger, suka mengelola, mengatur ya sumber daya dan bekerjanya sukanya multitasking. Kemudian ada achiever, ini sukanya mencapai sesuatu, tiada hari tanpa pencapaian. Nah, kombinasi bakat-bakat saya banyak di relating dan juga striving. Ini kombinasi ini menjadikan profil saya, namanya profil peta bakat saya ini disebut sebagai team worker atau worker. Jadi seseorang memang suka sekali bekerja di dalam tim. Saya akan lebih efektif jika saya bekerja di dalam tim. Kalau bekerja sendiri, rasanya ada yang kurang ya. Nah, cara saya bekerja di dalam tim, saya itu akan menjadi seorang developer. Saya lebih suka melihat perkembangan orang lain. Jadinya bidang pekerjaan tim tadi itu yang sifatnya untuk mengembangkan orang lain. Atau mungkin saya suka untuk mengembangkan rekan-rekan di dalam tim. Jadi kadang-kadang saya memang di dalam tim sukanya gimana ya? Sukanya ngelihat orang ini sifatnya kayak gini, bisa nih dikembangin kayak gini. Apalagi di sini ada bakat namanya individualization. Ini secara otomatis bisa melihat keunikan dari rekan-rekan kerja saya. Jadi kalau si A nih mintanya kalau pagi nggak disapa dulu, sukanya diajak misalkan kalau ketemu pagi offline gitu ya, nggak suka disapa dulu, cuma disapa hai, tapi nggak suka diajak ngobrol. Sukanya diajak ngobrol ke waktu makan siang, misalkan kayak gitu. Kalau yang si B, dia sukanya diajak ngobrol pagi-pagi sambil bersih-bersih gitu. Saya bisa melihat perbedaan itu dan saya bisa memperlakukan sesuai dengan karakteristik orangnya. Ini adalah individualization.
Kemudian ada empati juga. Saya bisa merasakan perasaan rekan saya atau orang lain ya. Jadi saya bisa menempatkan diri, oh ini sedang sedih nih, tidak bisa diganggu. Atau mungkin saya bisa memberikan sebuah perlakuan yang mungkin dirasa bagi orang tersebut tepat ya, karena ada individualization juga. Nah, kombinasi bakat developer, individualization, dan juga empati ini memudahkan saya untuk melihat seseorang sebagai individu yang unik gitu. Ini di peran saya sekarang di Resource Center Ibu Profesional, bakat-bakat saya ini terpakai sekali. Apalagi di sini saya diamanahi untuk menjadi ya seperti HRD gitu, jadinya saya membantu teman-teman nantinya untuk menemukan minat dan kesukaannya gitu ya, sesuai tidak dengan bidang amanahnya yang diemban sekarang. Tujuannya ke arah sana, dan ini saya rasa sangat cocok sekali ya dengan saya, karena saya bisa memotivasi juga karena saya punya positivity. Kemudian saya ada relator, bisa menjalin hubungan baik. Kemudian ada connectedness, terkadang bisa memberikan nasihat-nasihat yang sifatnya sedikit spiritual gitu ya kan, atau mungkin bisa membantu teman-teman untuk melihat sesuatu keterkaitan antara apa yang sedang dihadapi dengan kondisinya sekarang dengan mungkin masa lalu, atau mungkin tujuan yang lebih besar di depan, atau cita-citanya di masa depan gitu. Apalagi didukung di sini ada pendukung ya, bakat pendukung futuristik, jadinya bisa membantu teman-teman untuk melihat ke depan, kira-kira pandangan jauh ke depan itu seperti ini. Dan dalam menyampaikan sesuatu, saya terbantu oleh bakat ideation. Banyak sekali ide-ide yang tiba-tiba muncul, tapi ide-ide yang muncul ini saya rasakan biasanya untuk membuat media pembelajaran, atau ya biasanya untuk media pembelajaran ya. Saya suka juga untuk mengajar anak-anak mengenai menggambar komik ya, atau menggambar yang fungsinya untuk komunikasi. Ideation saya sangat terpakai di sana. Kemudian ada pendukung juga significance. Paling tidak saya nggak anti untuk tampil di depan umum, dan kadang-kadang memang saya rasakan ada kebutuhan ya untuk tampil, tergantung kondisinya juga, karena di sini ada guru saya yang lemah. Jadi kalau misalkan lingkungannya terlalu baru, saya cenderung diam aja, apalagi ada deliberatif ya di sini. Jadi saya kalau lingkungannya baru itu cenderung diam saja, kemudian mengamati, karena saya cenderung berhati-hati. Gurunya lemah, mungkin dengan orang baru itu tidak bisa langsung menyapa. Kemudian deliberatif. Jadi ya saya cenderung kalau di lingkungan baru itu diam, mengamati. Nanti kalau sudah kenal, sudah merasa nyaman, baru saya bisa mengeluarkan ini relator, positivity, gini. Kalau relator ini kan istilahnya grab ya, tapi sama orang yang sudah tahu, sudah kenal, sudah merasa nyaman. Kalau belum, saya diem aja. Karena ada guru yang lemah dan juga deliberatif yang tinggi. Saya rasakan seperti itu. Nah, kemudian saya merasakan rekan-rekan saya sangat suka dalam tanda kutip memberikan saya tugas, karena dianggap ketika memberikan tugas pada saya itu pasti selesai gitu. Itu tidak heran sih, karena saya memiliki bakat responsibility, dan memang karena bakat responsibility saya tinggi dan empati saya tinggi, jadinya ini agak dilematis terkadang bagi diri saya, karena terkadang saya tidak mampu untuk menolak tugas, padahal saya sudah kapasitas menjalankan tugas saya itu udah penuh gitu, dan ini memang sesuatu yang harus diantisipasi. Tapi memang kalau sudah saya iakan atau sudah saya sanggupi, saya akan berusaha untuk menyelesaikan tugas itu apapun nanti hasilnya. Nah, dari peta bakat ini,
dapat kita lihat dengan jelas yang membantu untuk menemukan diri kita sebenarnya bakat-bakat kita ini berada di ranah yang mana. Apakah berada di ranah memang kuatnya itu berhubungan dengan orang lain, atau kuatnya itu malah mempengaruhi orang lain, apa kuatnya di berpikir, atau kuatnya memang di tekun bekerja. Ketika kita bisa mengetahui kita kuatnya di mana, kita bisa fokus ya menggunakan kekuatan-kekuatan kita dan bisa menyiasati kelemahan-kelemahan saya. Jadi misalkan di sini saya diamanahi untuk memimpin ya. Saya tidak akan memimpin dengan komen atau mungkin dengan competition, membanding-bandingkan antar anggota tim ya, bukan, atau mungkin dengan komen mengambil alih dan memerintah atau menyuruh-nyuruh, tapi saya akan memimpin dengan memberikan pandangan-pandangan gitu ya, atau malah memberikan contoh. Dalam memimpin, saya akan mengajak teman-teman untuk bekerja sama dalam harmoni. Kemudian tujuannya itu adalah mengembangkan antar anggota tim, kan ada developer, individualization, dan empati ya. Dan ketika memimpin sesuatu, saya lebih membutuhkan tujuan dari tim ini itu adalah sesuatu yang sesuai dengan value saya. Kalau misalkan tidak sesuai dengan value saya tidak akan mengajukan diri atau tidak akan mengiyakan gitu ya. Apalagi di sini ada connectedness ya. Kemudian saya akan membantu tim saya karena ada developer dan individualization untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi saya lihat dulu cirinya, saya lihat dulu kesukaannya, mungkin sukanya di mana, akan saya berikan tugas sesuai dengan karakter uniknya mereka. Apalagi di sini ada empati, bisa merasakan oh suka atau tidak suka gitu ya. Dan akan berhati-hati juga dalam memberikan tugas atau berkata-kata pada rekan satu tim. Dan dalam mengelola sumber daya, walaupun di sini disiplin saya rendah, artinya memang yang saya rasakan itu sangat terkendala untuk mengelola waktu, dan misalkan untuk timekeeping saya lebih suka untuk menyerahkannya kepada orang lain karena saya rasa itu adalah sesuatu yang menguras energi dan tenaga. Tapi untuk mengelola sumber daya saya bisa memakai bakat ranger saya. Dan untuk mencapai sesuatu, saya bisa pencapaian-pencapaian dalam tim, saya bisa menggunakan bakat achiever saya. Dan demikian yang bisa saya sampaikan mengenai hubungan peta bakat dan juga peran saya dalam keseharian. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan atau hal-hal yang mungkin kurang jelas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.